Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhoni Robi Pratama, NPM 195520111018. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai modul EYO dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Oke, modul I/O. Modul I/O ada interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antar bus dan peripheral. Tidak hanya sekadar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. I/O command. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Ada 4 perintah, yaitu control yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkannya. Test. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheral dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga mengetahui operasi-operasi I/O yang akan dijalankan, serta mendeteksi kesalahan. Write. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh di dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer. Write. Perintah ini dikembalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Terus ada I/O instruction. Dalam teknik I/O ada 2 macam perintah yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu memory mapped dan isolate. Memory mapped I/O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memerlukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori untuk menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memory mapped I/O adalah efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang. Isolated I/O pemisah ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya instruksi. Interrupt driven input output. Teknik interrupt atau driven output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai, instruksi yang diberikan padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah. Modul diagram dan direct memory access atau DMA. Direct memory access adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosedur CPU. Diperlukan DMA untuk program interrupt output dan interrupt driver I/O. DMA menjadi solusi. Itu masih memerlukan keterlibatan CPU. CPU menjadi sibuk. Transfer rate data terbatas. Terus digunakan modul khusus yang terhubung ke sistem bus. Fungsinya dapat menirukan sebagai fungsi prosesor.
dan dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. DMA bekerja saat prosesor sedang tidak menggunakan bus. Saat prosesor dipaksa berhenti sesaat atau suspend, siklus dicuri oleh DMA adalah cycle starting. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.